Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di webinar Manajemen Strategi. Perkenalkan, saya Nur Aisyah dengan NIM 2321071. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dari Divisi Menjadi Kinerja, Integrasi The Strategi Navigator, Corporate Strategi Arsitektur, Balance Scorecard, dan Strategi Kontrol Arsitektur. Alasan saya memilih tema ini karena dalam praktiknya banyak organisasi mampu menyusun strategi yang baik, tetapi belum tentu mampu mengimplementasikannya dan mengevaluasikannya secara optimal. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada satu konsep saja, melainkan merupakan hasil dari serangkaian proses manajemen strategi yang saling berkaitan. Agar pembahasan mudah dipahami, pada bagian akhir saya juga akan mengaitkan teori tersebut dengan studi kasus nyata yang terjadi di PT Pertamina Persero. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan dan capaian yang diharapkan pada webinar kali ini. Yaitu tujuan utama dari pembahasan ini bukan hanya menjelaskan teori dari masing-masing materi, tetapi juga memahami bagaimana keempat konsep tersebut membentuk satu proses manajemen strategi yang utuh. Setelah mengikuti webinar ini, diharapkan kita semua dapat memahami bahwa strategi yang baik tidak cukup hanya direncanakan. Strategi juga harus diterjemahkan ke dalam tindakan yang nyata, diukur tingkat keberhasilannya, kemudian dievaluasi agar dapat terus disesuaikan dengan perkembangan lingkungan organisasi. Selain itu, saya juga akan menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam studi kasus PT Pertamina, sehingga kita dapat melihat hubungan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik yang terjadi di dunia nyata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum materi. Diagram ini menunjukkan bahwa materi strategi merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan, bukan langkah-langkah yang berdiri sendiri. Prosesnya dimulai dari The Strategi Navigator, yaitu tahap ketika organisasi menentukan arah melalui visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Tahap ini menjadi fondasi karena seluruh keputusan strategi akan mengacu pada arah yang telah ditetapkan. Setelah arah organisasi jelas, proses berkelanjutan ke corporate strategi arsitektur. Pada tahap ini, organisasi menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, melalui pengembangan bisnis, diversifikasi, atau transformasi organisasi. Strategi yang telah disusun kemudian perlu diukur keberhasilannya. Oleh karena itu, tahap berikutnya adalah balance scorecard yang membantu organisasi menilai apakah strategi yang dijalankan telah menghasilkan kinerja sesuai target, tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga pelanggan, proses bisnis, serta pengembangan sumber daya manusia. Kemudian hasil tersebut dievaluasi melalui strategi kontrol arsitektur. Pada tahap ini, organisasi melakukan monitoring, mengevaluasi pencapaian strategi, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan atau perubahan kondisi lingkungan. Jadi, dapat kita lihat bahwa keempat materi tersebut saling berhubungan membentuk satu siklus, yaitu manajemen strategi. Artinya, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun strategi, tetapi juga kemampuan mengimplementasikan, mengukur, dan mengevaluasi strategi tersebut secara berkelanjutan. Kemudian, setelah kita memahami gambaran umum dari keempat materi tersebut, kita akan membahas satu persatu materi. Yang pertama ada The Strategi Navigator, yang menjadi dasar dalam keseluruhan proses manajemen strategi. The Strategi Navigator dapat diibaratkan sebuah perjalanan. Tahap ini berfungsi sebagai kompas yang menentukan arah tujuan. Organisasi perlu mengetahui
terlebih dahulu kemana akan bergerak sebelum menentukan langkah apa yang akan diambil. Pada tahap ini, perusahaan tidak hanya menyusun visi dan misi, tetapi juga memahami kondisi internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Dengan kata lain, organisasi harus mampu menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai dan bagaimana arah yang akan ditempuh. Sebagai contoh, PT Pertamina menetapkan transformasi menuju perubahan energi yang lebih modern dan berkelanjutan. Arah tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengambilan berbagai keputusan strategi perusahaan. Jadi, inti dari materi The Strategy Navigator adalah bahwa tanpa arah yang jelas, organisasi akan kesulitan menentukan strategi maupun mengukur keberhasilannya. Setelah organisasi punya tujuan, lantas strategi apa yang harus dipilih agar dapat tujuan tersebut tercapai? Hal ini akan dibahas pada materi selanjutnya, yaitu Corporate Strategi Arsitektur. Strategi korporat tidak hanya berkaitan dengan rencana jangka panjang, tetapi juga bagaimana perusahaan mengolah sumber daya, menentukan prioritas bisnis, dan memilih langkah yang paling tepat untuk menghadapi perubahan lingkungan. Hal tersebut dapat kita lihat pada PT Pertamina untuk mendukung transformasi perusahaan. Pertamina membentuk beberapa subholding berdasarkan bidang usaha, melakukan digitalisasi proses bisnis, serta memperluas pengembangan energi baru yang terbarukan. Baik, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu Balance Scorecard. Menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menilai 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Sebagai contoh, apabila PT Pertamina hanya fokus pada peningkatan laba, perusahaan belum tentu mengetahui apakah pelanggan merasa puas atau apakah proses bisnisnya sudah berjalan secara efisien. Oleh karena itu, keempat perspektif tersebut dinilai secara bersamaan agar gambaran kinerja perusahaan menjadi lebih lengkap. Jadi, balance scorecard membantu perusahaan memastikan bahwa strategi yang telah disusun benar-benar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, materi yang keempat yaitu strategi kontrol arsitektur. Tahap ini merupakan proses evaluasi secara menyeluruh strategi yang telah dijalankan. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan strategi tetap sesuai dengan sasaran organisasi serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Pada PT Pertamina, proses ini dapat dilihat melalui evaluasi KPI, audit internal, dan monitoring kinerja secara subholding. Dengan adanya evaluasi secara berkala, perusahaan dapat mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau masih perlu disempurnakan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang baik bukan hanya strategi yang dihasilkan di rencana, tetapi juga strategi yang harus dievaluasi dan disesuaikan agar tetap relevan dan berkembang di lingkungan bisnis. Dari keempat materi tersebut telah dijelaskan kita dapat melihat bahwa semuanya membentuk satu proses yang saling berkaitan. Organisasi memulai dengan menentukan arah, kemudian menyusun strategi, mengukur keberhasilan, dan akhirnya melakukan evaluasi untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai secara berkelanjutan. Hubungan inilah akan saya jelaskan lebih jelas pada sesi berikutnya. Selanjutnya bisa dilihat ada bagan integrasi materi, yaitu yang pertama dimulai dari the strategy navigation, yaitu menentukan arah strategi organisasi melalui perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi. Kemudian bergeser ke corporate strategi arsitektur. Pada tahap ini perusahaan mulai menentukan strategi apa yang paling tepat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada mastering the balance scorecard. Strategi kontrol arsitek. Mohon maaf, menerjemahkan strategi menjadi sasaran strategi dan indikator kinerja pada 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran yang pertumbuhan. Kemudian
Yang terakhir ada strategi kontrol arsitektur. Tahap ini penting karena perusahaan dapat mengetahui apakah strategi masih relevan atau perlu dilakukan perbaikan. Baik, selanjutnya kita ke studi kasus. Pada penelitian ini, saya memilih PT Pertamina Persero sebagai studi kasus karena perusahaan ini sedang melakukan transformasi bisnis yang cukup besar untuk menghadapi perubahan industri energi. Permasalahan utama yang dihadapi bukan hanya bagaimana menyusun strategi baru, tetapi juga bagaimana memastikan strategi tersebut dapat diterapkan secara efektif di seluruh unit bisnis perusahaan. Oleh karena itu, Pertamina perlu memiliki sistem yang mampu mengukur sekaligus mengevaluasi keberhasilan strategi yang telah dijalankan. Selanjutnya, kita lihat pada tabel. Transformasi digital yaitu penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, salah satunya melalui aplikasi My Pertamina. Kemudian dari fokus strategi, Pertamina mulai mengembangkan energi baru dan terbarukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan kebutuhan energi di masa depan. Dan yang terakhir yaitu pengukuran kinerja melalui KPI sehingga perusahaan dapat memantau apakah setiap unit telah mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita analisis kasus dengan satu persatu materi. Setelah mengetahui kondisi yang dihadapi oleh PT Pertamina Persero, selanjutnya kita akan menganalisis yang pertama yaitu menggunakan materi The Strategi Navigator. Pertamina menetapkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia sebagai dasar dalam merumuskan strategi informasi bisnis dan transisi energi. Kemudian corporate strategi arsitektur. Strategi korporat diwujudkan melalui pembentukan subholding, digitalisasi proses bisnis dan diversifikasi ke energi baru terbarukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian yang ketiga, mastering the balance scorecard. Keberhasilan strategi diukur melalui indikator keuangan kepuasan pelanggan, efektivitas proses bisnis, serta pengembangan CSDM. Sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu strategi kontrol arsitektur. Pertamina melakukan monitoring KPI, evaluasi kinerja, audit internal, dan perbaikan strategi secara berkala agar implementasi strategi tetap sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya kita melihat ada rekomendasi dan solusi. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, saya mengusulkan beberapa rekomendasi yang dapat memperkuat implementasi strategi di PT Pertamina. Solusi utama yang saya usulkan adalah memperkuat integrasi antar strategi korporat, balance scorecard, serta pengendalian strategi. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara bersamaan agar proses transformasi perusahaan dapat berjalan lebih efektif. Untuk mewujudkan solusi tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyelaraskan KPI setiap unit bisnis dengan tujuan strategi perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan penerapan balance scorecard sebagai alat monitoring. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan strategi yang telah dijalankan. Baik, sekian presentasi dari saya terkait materi yang sudah saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari para audiens? Saya izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Saya Novia Fitriani bertanya, mengapa PT Pertamina perlu melakukan transformasi organisasi melalui pembentukan subholding, dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan corporate strategi arsitektur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus. Jadi, mengapa PT Pertamina perlu melakukan transformasi organisasi melalui pembentukan subholding dan keterkaitannya dengan corporate strategi arsitektur? Yaitu pembentukan subholding merupakan bagian dari corporate strategi arsitektur karena merupakan keputusan strategi untuk meningkatkan fokus bisnis dan efisiensi pengelolaan
pengelolaan setiap unit usaha. Dengan struktur tersebut, Pertamina dapat mengelola sumber daya secara efektif sehingga tujuan perusahaan lebih mudah dicapai. Bagaimana? Apakah terjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kak ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan nama saya Maratu Soleha. Ingin bertanya, apabila hasil balance scorecard menunjukkan bahwa target kinerja PT Pertamina belum tercapai, langkah apa yang seharusnya dilakukan perusahaan berdasarkan konsep strategi kontrol arsitektur? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi, apabila hasil balance scorecard menunjukkan bahwa target kinerja PT Pertamina belum tercapai, langkah apa yang harus dilakukan perusahaan berdasarkan konsep materi strategi kontrol arsitektur? Jawabannya, jika target belum tercapai, perusahaan perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebabnya, kemudian mengambil tindakan perbaikan seperti menyempurnakan strategi atau memperbaiki proses kerja. Jadi, strategi kontrol arsitektur berfungsi memastikan strategi terus dievaluasi dan disesuaikan agar tujuan perusahaan tetap dapat tercapai. Bagaimana? Apakah terjawab? Iya Kak, terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita cukupkan sesi tanya jawab dan diskusi. Kita lanjutkan ke penjelasan terakhir, yaitu kesimpulan. Manajemen strategi merupakan suatu proses yang terintegrasi mulai dari penentuan arah organisasi melalui strategi navigator, penyusunan corporate strategi arsitektur, pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard, hingga evaluasi melalui strategi kontrol arsitektur. Penerapan konsep tersebut pada studi kasus PT Pertamina Persero menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi bisnis tidak hanya bergantung pada strategi yang tepat, tetapi juga pada implementasi, pengukuran, dan pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi keempat konsep tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas strategi serta mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Ini dia referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi yang ada. Ada materi kuliah manajemen, strategi pertemuan 1, 7, 11, dan 12, serta artikel-artikel yang saya ambil dari Google. Kemudian, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.